Itu settingan riba ya. Jadi kalau yang di seputar Binance, kemudian yang perlu diketahui lagi adalah cancel order ini saya buat normal standar ya 20 menit. Nah, ini kan sering kali teman-teman itu di sini komplain gitu ya, komplain. Artinya apa? Ini ada signal nih, ada signal keluar nih. Ada signal keluar buy di 0,24. Tetapi di 0, sekarang harganya belum di 0,24. Nah, sekarang harganya misalnya saya coba ini ya, tampilin grafik di sini. Nah, ini contoh ya. Sekarang harganya di 0,4463. Saya gedein ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, harganya di 0,4464. Kalau kita pasang buy limit di 0, di bawah sini misalnya 0,44, berarti kan dia belum dapat nih harganya. Nah, kalau dia ini nggak turun sampai di 0,44 selama 20 menit, makanya di sini kan ada cancel ordernya 20 menit saya set ya. Nah, otomatis orderan tersebut akan dibatalkan, di cancel. Karena indikatornya sudah nggak valid, atau di sini kalau kita udah cancel 20 menit, oh dia mau turun lagi udah bahaya lah, dia sudah cenderung trennya naik. Jadi makanya di cancel aja daripada nanti tiba-tiba dapat malah jatuh minus terus gitu ya. Nah, kita perlu setting ini. Kemudian initial margin. Nah, initial margin ini yang sering juga beberapa teman ada yang pakai ya. Jadi initial margin ini dipakai untuk ketika kita mau beli, tetapi kita tidak mau beli di harga signal itu muncul. Jadi signal itu muncul misalnya di harga 0,4459, harusnya saya langsung dapat ini. Tapi saya mau beli kalau dia minus 2% misalnya. Jadi dia turun lagi 2%, baru saya ambil. Nah, ini kita bisa setting pakai ini. Nah, tetapi nggak enaknya apa? Nggak enaknya adalah ketika ini langsung dapat di 4451 dan harganya langsung naik, nggak turun 2%, ya kita nggak dapat barangnya. Ya, nggak akan dapat itu sampai kemudian automatically cancel di 20 menit. Nah, seperti itu teman-teman untuk settingan yang di bot Binance-nya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan. Boleh, ada teman-teman ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya sharing sedikit aja ya tentang kejadian saya pada hari ini yang dengan initial margin ini nih. Nah, kemarin malam tepatnya, saya mau mencoba nih. Kan saya melihat kan ini botnya ini kan, kalau kita lihat kan, ada floating lah ya, minimal 0,5% ada gitu kan, sampai 1%, kadang-kadang minus 1% sebelum dia PP. Makanya tuh kemarin malam saya mencoba nih, kenapa kalau misalnya kira-kira selalu banyak floating, kenapa saya nggak pasang buy-nya di bawah aja. Jadi floating saya misalnya, kalau misalnya yang tempat lain floating 1%, kalau saya set initial margin saya di 0,5%. Jadi kan otomatis floating saya kan lebih sedikit 0,5%. Gitu kan. Saya mikir gitu. Karena saya pikir 0,5% nggak banyak lah, pasti keambil. Tapi apa yang terjadi, dari semalam sampai tadi subuh saya melihat, saya miss kalau nggak salah 5 atau 6 sinyal yang sudah TP. Jadi misalnya di kalian semua ada 5 sinyal yang sudah TP, di saya kosong, nggak dapat TP sama sekali. Ternyata saya melihat dari kesimpulan itu, saya melihat ini botnya luar biasa juga analisanya. Dia memang betul ada lumayan beberapa yang bisa floating. Tapi namanya analisa kan nggak mungkin 100% benar. Tapi ada juga ternyata lumayan banyak juga yang ternyata yang dia udah set di buy situ, dia turun 0,5% aja enggak, karena kan saya set di bawah initial margin 0,5%. Jadi itu membuktikan kalau misalnya itu nggak sama sekali nggak turun 0,5%. Jadi dia langsung naik dan TP, dan pada akhirnya mungkin yang teman-teman semua udah TP 5 kali, saya nggak dapat. Gitu ya, jadi makanya saya udah tahu begitu tadi pagi, saya langsung set lagi, waduh, daripada saya nanti kejadian begini terus, saya miss yang bagus, sinyal bagus-bagusnya saya miss, malah yang harusnya cepet TP seperti tadi kehilangan saya. Dan semalam sampai subuh tadi, jam 6 sampai jam 7 lah saya cek,
saya miss banyak sekali ini yang miss, ada sekitar 5 atau 6 gitu. Kan lumayan, 2,1% kali 5 aja udah 10% gitu kan, yang saya miss. Makanya saya tadi langsung ganti lagi, sudahlah, saya biarkan saja lah, memang kalau memang kita sudah sewa bot, ya udahlah kita biarkan botnya lah. Jadi saya set lagi di kosong. Cuma balik lagi, memang itu terserah kalian masing-masing mau yang lebih beresiko. Kan ada trader kan beda-beda cara mainnya, ada yang mau lebih beresiko, ada yang mau lebih low risk, ada yang mau lebih high risk, atau mau yang medium risk. Nah, di sini saya cuma sharing aja, tapi balik lagi, mau seperti gimana settingan kalian, ya kita masing-masing lah, itu settingan masing-masing gitu kan, karena profit sendiri, loss ya loss sendiri. Kalau trading asli ya begitu. Nah, paling begitu. Gimana, ada pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanya? Tadi ada bisa share lagi ya. Nah, coba saya share screen lagi. Nah, hari ini kan kita ada closing beberapa nih. Ini today dari jam 00.22 saya ada closing Ray ya. Nah, kalau saya amati kan ini gini ceritanya, saya waktu bantu temen jelasin ya, mereka ada tanya, Pak, boleh nggak kita yang pilih koinnya? Saya nggak mau asal dipilihin oleh robot, ternyata kemudian nyangkut lama gitu ya. Nah, memang ini satu ini ya, saya lihat satu kelebihan di tempat kita di DGP adalah mereka ini benar-benar memperhatikan bahwa yang mereka ambil ini adalah koin yang memang punya volume gitu ya. Makanya kalau saya lihat di sini ya, ini CHR tadi ya. CHR volumenya berapa? 24 jam terakhir 36 juta USDT teman-teman ya. Bukan sesuatu volume yang sedikit loh. Kemudian Hive, ini Hive itu berapa volumenya? 22 juta US dollar ya. Nah, kemudian ada lagi Mbox. Nah, ini Mbox yang terakhir dia beli. Nah, ini 40 juta. Nah, ada lagi yang dia beli AXS. Nah, jadi rata-rata volumenya gede-gede nih. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir bakal nyangkut, nggak ada volumenya, bid dan asnya kecil sehingga nggak kemakan. Memang yang menjadi concern saya ketika saya ke Jakarta, ketemu dengan tim dev-nya, ketemu dengan beberapa orang dari manajemen di sana adalah, Pak, kalau misalnya yang beli robot tambah banyak, signalnya keluarnya barengan sama semua, eksekusi Mbox. Sekarang mungkin 1.000 member masih di berapa juta dolar gitu ya. Nah, tapi nanti kalau eksekusinya semakin banyak, kita punya 100.000 member, signalnya keluar, volume buy-nya langsung gede di angka itu, sell-nya juga lebih gede lagi kan, sell-nya langsung di angka itu. Lah ada kemungkinan kan nggak dapat gitu loh, nggak kejual semua. Nah, ini problem nanti. Makanya saya minta mereka juga, mereka sudah menganalisa ternyata, jadi mereka sudah menganalisa, jadi pertama mereka memperhatikan di likuiditas dari pair tersebut, dan ya kedua ada beberapa signal premium yang cuman ada di bot berapa 1.000 kalau tidak salah. Saya nggak tahu kesepakatan terakhir gimana, mungkin Pak Budi nggak di sini ya. Pak Budi mungkin ada info nggak Pak, signal premium itu nanti bukanya itu di bot yang berapa ya, yang signal premium itu? Sinyal premium sementara yang saya tahu di paket whale, paket 1.500 ini masih tanda tanya, belum tahu, belum ada kepastian sih dari dev. Oke. Ya, jadi sesuai dengan paketnya ya, karena whale itu saldonya bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu USDT mungkin ya. Jadi mesti signal-signal khusus yang ada di sana supaya tidak ganggu pergerakan market. Saya rasa dan cukup bijak kalau mereka sudah memikirkan hal itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang hal itu. Oke, itu yang saya share ya, masalah pair yang dipilih, pemilihan pairnya. Jadi
Kalau pemilihan pairnya teman-teman pingin milih sendiri, nggak bisa ya jawabannya ya. Tapi yang dipilihin memang saya lihat sudah oke sih harusnya. Itu sih dari saya Pak Randy. Saya tambahin Pak Andi. Ya. Kalau mau milih sebenarnya bisa. Kalau milih berarti kan kita harus mentelengi terus. Melihat. Manual Pak. Ya, manual. Saya pernah. Jadi contoh kayak badger waktu itu ya. Saya ini punya di harga atas. Sekarang badger itu minus waktu itu sampai 30%. Daripada saya beli satu koin di 2 harga, saya cancel. Yang sinyal yang baru ya, sinyal baru. Ternyata pilihan saya salah. Saya cancel, ya udah. Ternyata cuman 10 menit sudah finish. Jadi saya hilang kesempatan. Selain badger ada lagi koin-koin itu mungkin saya coba itu sampai 5-6 kali. Dan ternyata salah semua. Saya pikir saya pinter, ternyata bodoh kasihan gitu. Jadi saya pasrah ke bot ini aja. Bot ini pinter kok. Gitu Pak Andi. Oke, jadi sekarang nggak ngambil manual Pak? Sekarang nggak ngambil manual. Bahkan ada beberapa koin ya, saya ngelihat grafiknya. Wih, ini habis naik, terus turun. Saya analisa pakai stokastik kah apa ini itulah. Wah ini bakal turun dalam ini. Ternyata ya salah juga saya. Jadi ya udah sekarang saya pasrah aja sama si robot ini. Nggak pernah manual lagi. Ya. Oke, itu tipsnya dari Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi. Saya rasa teman-teman boleh coba lah ya nanti kalau yang akunnya besok yang sudah diregistrasi aktif. Nah, teman-teman coba bagi yang sudah aktif ya coba tadi settingan yang ada di Telegram itu bisa pakai standar ataupun diubah ya dengan disclaimer. Kalau mau ikut saya boleh, ikut settingan saya, ikut settingannya Pak Randy juga beda lagi dengan saya. Boleh juga, ya, tapi disclaimer on ya. Karena di tempat saya juga ada nyangkut beberapa, cukup banyak. Saya coba tunjukkan ya, ini ya. Ya, saya nyangkut berapa sih open position? Nah, ini. Ini ada CHR minus 4, MBOX minus 20, Uni, NIR, ya. Yang ini UTK udah hampir closing, Strike udah hampir closing. Nah, ini ada 13 posisi punya saya yang masih minus ya. Tadi pagi sih lebih sedikit sih tadi kemarin sih lebih sedikit. Nah, tapi closingnya hari ini juga lumayan banyak. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 posisi ya. Ya sekitar 40-50 dolaran. Nah, jadi ya masing-masing lah. Kalau kemarin saya pernah setting di rebuy-nya itu saya setting. Saya kan biasanya ambil di sekitar 300-an ya. Nah, ini ada riba ini. Ketika riba juga di 300, berarti kan jadi 600 kan. Nah, dia langsung closingnya 12 dolar nih, teman-teman. Ya, ini yang closing 12 nih gara-gara riba sekali ini. Dan ini cepat closing nih, ini ray-nya saya riba juga, ini cepat closing. Jadi, makanya saya closingnya bisa lebih banyak dari teman-teman karena punya saya sudah TP duluan, yang lain masih nunggu naik, ya gitu kan. Kadang hari itu nggak closing, kadang besoknya. Nah, ya dengan fitur riba ini saya bisa lebih cepat closing. Itu sih yang saya bisa share ya. Pak Randy mungkin. Ada Bro Glorio mau tanya nih Pak. Oke. Boleh silakan Bro. Ya malam semuanya. Malam. Ada 2 hal yang mau ditanya sih. Cuman satu mau confirm ulang. Kalau yang di Telegram ini punya saya, mungkin saya bisa share screen. Masih sering ada minus. Tapi kalau saya lihat hitung-hitung secara manual sebenarnya positif. Ya. Ya di sini. Yang
sebelah sini. Berarti contoh yang ini. Oke, ini set per buy-nya berarti 100 ya, Pak? Sepertinya, coba saya bisa cek. Ceknya di mana ya, saya lupa. Ya, di situ main menu, masuk bawah sendiri ada main menu, ya. Kemudian exchange, Binance, set per buy. Itu per buy limit. Nah, 50. 50. Iya. 50, oke. Ada rebuy juga nggak? Belum. Nah, ini juga yang pertanyaan saya yang kedua. Kalau mau set rebuy dengan kondisi saya, sarannya di berapa? Balance berapa, Pak? Balance 2.500 kita ya, mulainya. Terus open signal berapa? Kita paket yang advance, berarti maksimumnya 25 ya. Dibuka semua 25 atau pasang 12 atau berapa itu sekarang? Oh, saya pasang 12 kalau nggak salah. Oke. Coba di algoritma ya? Bukan. Maksudnya di exchange. Oke. Binance. Itu. Ya, 12. Benar. 12 ya, 12. Ya. Oke. Belum pernah riba, initial margin 0. Nah, oke, saya jawab yang pertama dulu pertanyaannya. Ya. Tolong dicek di Binance-nya, Pak. Itu punya Pak Glorio ini apakah sudah memakai BNB sebagai alat pembayaran fee-nya? Oh. Oke. Sorry, cara ceknya? Masuk di wallet, spot and fiat. Ya, spot. Nah, di situ ada kan di atasnya koin-koinnya itu ada convert small coin to BNB ya. Pernah lakuin itu nggak? Belum. Nah, oke. Jadi saya cerita gini. Kenapa bisa minus, Pak? Bahkan kadang ada yang minusnya besar gitu kan. Nah, bot ini melakukan, ada satu ketika dia ini melakukan pembelian, pernah sekali beli, pernah 2 kali beli. Nah, 2 kali beli ini kadang dijual sekaligus, kadang dia nggak jual sekaligus, nggak jual semua. Nah, kalau dia jual sebagian, hasilnya mungkin lebih kecil daripada pembeliannya. Contoh gini, saya beli 10 kilo beras di harga 1.000, Pak. Okay. Berarti saya kan modal keluar adalah 10.000. Nah, kemudian saya jual 9 kilo di harga 1.100. Secara untung, saya belinya 1.000, saya jual 1.100 kok. Untung kan? Tapi kan saya cuma jual 9 kilo, saya dapatnya 9.900, Pak. Kan rugi. Ya, 1 kilonya belum kejual, tapi sekarang 2-nya juga belum. Ya, ini 1 kilonya di sini, Pak, di layarnya Pak ini. Ada ANKR, ada AR, ada ATA. Itu lagi. Ini berarti 1 kilonya di sini ya? Yes. Oh. Itu Bapak bisa convert to BNB saja. Jadi saya klik semuanya. Ya, klik all, itu kan ada all, Pak. Langsung aja di bawah sendiri itu ada all. Oh, iya. Langsung convert. Tapi kalau misalnya ini lebih baik hati-hati dulu melihat ada koin USDT nggak, misalnya USDT kalau misalnya kita load di bawah $50. Ya, di convert sekalian. Pokoknya di bawah 500.000 dia convert, Pak. Nah, maksud saya kalau USDT-nya nanti tinggal sedikit, ya bakal convert juga sekalian. Jadi yang USDT nggak usah dicentang, yang USDT, betul. Oke. Nggak ada sih harus USDT. Kita masih banyak. Ini belum itu 25%-nya itu. Dan sudah punya BNB enggak? Belum kayaknya ya. Kita belum punya BNB. Ini yang pertama kali. Ya. Harus beli dulu BNB $10 aja lah atau $20. Oke. Terus dicentang yang itu. Mungkin otomatis ya itu Andi ya. Otomatis, Pak. Kalau ini di-convert ke BNB, otomatis dia nanti akan memakai BNB sebagai fee-nya. Oke. Jadi saya convert dulu ya. Ya. Oke. Lumayan tuh, Pak. Dapat 0,2 BNB itu equal ke, coba refresh saldonya. Tarik ke bawah. Nah, BNB-nya coba dicek ke bawah. Ada nggak BNB di situ saldonya? Nah, itu kan.
Iya. 0,2 BNB setara $117, Pak. Oke. Untung nggak, Pak? Iya, not bad. Oke. Nah, ini secara otomatis juga berikutnya fee-nya juga lebih murah 25%. Jadi kalau fee normal di Binance itu adalah 0,1%, tetapi kalau Pak pakai BNB untuk pembayaran Diskon fee 25%. itu ada diskon 25%, tinggal 0,075. Jadi makanya memperkecil juga sisa-sisa koin ini akan lebih habis, Pak. Karena kalau Pak pakai koin asalnya untuk bayar fee, dia nggak bisa habis semua koinnya. Iya. Nah, tapi kalau Pak pakai BNB untuk bayar fee, nah koin ini bisa terjual lebih bersih. Gitu. Iya. Pak, berarti pertanyaan tadi satu adalah ada yang ini kalau misalnya masih minus, berarti ini salah dari Telegramnya ya? Ya, itu perhitungan botnya yang memang masih miscalculated. Karena harusnya tidak mungkin minus, berarti ini plus maksudnya ya? Saya nggak pernah tahu kalau itu dikalikan beneran dengan modalnya kita jadi plus nggak. Coba Pak, hitung aja di trade history. Nah, di situ kan ada itu belinya modalnya 99, jualnya 101. Lah, bener nggak itu? Iya. Tapi harusnya plus ya. Ya, harusnya plus. Kalau dalam kondisi saya sekarang ini yang open position saya harusnya set ribanya di berapa? Normalnya sih 1/20, Pak. Itu standar idealnya, 1/20 modal. Jadi kalau Pak punya modal 1.000, berarti 50 sekali buy ya. Oke. Berapa persennya gitu terserah? Terserah sih. Itu diatur sesuai dengan risetnya masing-masing ya. Jadi nggak ada keharusan. Karena kalau saya sih kan saya nggak tahu yang diambilkan ini koin apa. Berarti kan saya istilahnya nggak bisa juga ngeset saya mau rebuy berapa kali. Jadi saya set minimum aja, sekali aja deh rebuy-nya. Gitu. Oke. Kalau rebuy 100% ini maksudnya? Enggak, itu standar bawaannya kan 100. Tapi kalau Pak sudah tap, edit, dia maksimum cuma 9,9%. Oh, oke. Jadi saya cara settingnya adalah rebuy di sini. Ya. Terus pencet berapa kali ya? Betul, di situ ada rebuy-nya mau satu kali dulu boleh coba. Oke. Terus persen rebuy-nya mau di angka berapa persen dia turun baru di rebuy. Itu maksimum 9. Kita coba 5 ya, Pak. Boleh 5. Jadi kalau dia turun 5%, nanti akan beli lagi sekali. Oke. Ini udah keset berarti ini, Pak? Sudah. Oh, oke. Close position. Kalau close position? Mana ada, Pak? Jadi target close position berapa? Target close position kita targetnya berapa? Tetap 2,1. 2,1 tetap ya? Ya. Nanti berubah sendiri. Close position otomatis berubah sendiri, betul. Oh, oke. Berarti kalau saya mau ada rebuy beberapa kali, berarti di sini saya set misalnya 3 kali. Berarti 3 kali rebuy sekali, turun lagi, 5% lagi rebuy lagi. Yes, betul. Terus seperti itu ya? Betul, tetapi kita nggak bisa milih selected coin yang mau di-rebuy. Jadi semuanya di-rebuy, ya, betul. Oke. Berarti sebenarnya kalau dilihat saya nggak, yang cuma di bawah 5% cuma 2 berarti ini. Ya, itu yang di-rebuy nanti. Oke. Mengerti. Oke. Supaya untuk Excel. Nah, ini sama Instagram ya. Error di ini yang plusnya. Oke, Pak. Ya. Dihitung lagi ya rebuy-nya. Gimana Pak Budi? Kadang-kadang ada minusnya juga. Jadi dihitung dulu aja karena teman saya melakukan rebuy dan hasilnya minus. Maksudnya gimana, Pak? Rebuy hasilnya minus? Ya, jadi dia beli di harga 100 misal. Terus dia rebuy di 9% kan? Nah, TP-nya itu kan 2,1 dari harga rebuy. Dari harga bukan dari harga yang beli. Kalau mau dari harga beli itu berarti harus di-delete dulu yang di Telegram. Habis itu kita pasang manual. Oh,
2,1% itu bukan dari average price ya Pak? Price. Oh, tapi tadi Pak, sorry Pak Budi, saya cut sedikit ya. Saya kan udah pakai rebuy kan cukup dari mungkin udah semingguan. Tiap kali saya hitung nggak pernah loss sih saya punya. Mungkin itu ada error kali yang teman Pak Budi ya. Kalau saya dari average price sih harganya. Dari average price itu Pak, karena itu udah kelihatan dari telegramnya. Jadi saya bahkan sampai detik ini ada yang udah 5 kali rebuy dan saya lihat harga jualnya, harga sell-nya itu langsung dari average-nya yang nanti dari total average-nya. Jadi udah 5 kali rebuy, dari total 5 harga itu average-nya nanti Pak yang di sell gitu. Siap. Mungkin yang teman Pak Budi mungkin boleh ditanya. Rebuy sih. Gitu. Mungkin kalau misalnya yang teman Pak Budi tadi ada error itu mungkin boleh langsung tahu ke Pak Audi mungkin ya. Jadi langsung di dev-nya aja. Saya juga pakai rata-rata itu yang rebuy sekali. Oke. Ya. Gitu belum nanti juga boleh coba dicek dulu mungkin siapa tahu kalau misalnya ada botnya yang error juga mungkin di sell di harga rendah boleh langsung kabarin juga karena yang perlu kita ketahui kan ini kita bot ini kan satu akun satu bot jadi bukan sistem trade jadi takutnya nih kayak ada juga mungkin saya punya error tapi yang kalian punya benar tiba-tiba nanti yang mungkin Gloria punya ada sedikit error tapi bukan artinya semuanya error gitu karena kan botnya masing-masing. Tapi cara ngeceknya kalau dari Telegram susah soalnya asumsinya Telegramnya ada error yang tadi. Bukan Telegramnya ada error, mungkin masih belum terlalu connect. Cuma mudah-mudahan dari tim devnya juga kita selalu udah ngomongin sih saya sendiri sih ada ngomong juga terus-menerus. Mudah-mudahan cepat dibereskan. Oke, cuman kalau misalnya itu kan sebenarnya untuk melihat terakhirnya, tapi kalau misalnya kita mau lihat yang average-nya tadi misalnya kalau misalnya udah di rebuy 2 kali atau 3 kali mau dilihat average-nya, itu satu kita bisa cek di Binance sudah pasti paling benar lah karena kan semua jual beli di situ. Tapi kalau misalnya mau cepat, saya selalu lihat di Telegramnya yang tadi open position nanti dicek aja. Mungkin Globorio kan udah melakukan rebuy kan, berarti coba dilihat open position lagi. Yang 2 tadi you bilang ada 5% udah kepotong belum? Jadi mungkin sekarang sisa 2-3% saja. Oke, sorry lihatnya gimana ya? Dilihat di open position-nya lagi. Open position. Nah, yang tadi 5% udah hilang ya. Ya, udah turun. Tadi ada 7 di sini, ini 7 tadi. Boleh dilihat, diklik deh. Nah, itu bisa lihat tuh, buy-nya udah 2 kali. Dan average sell-nya pun udah berubah. Jadi ada average buy tuh, average buy-nya sudah berubah, average sell-nya sudah berubah. Oke. Nanti kalau misalnya boleh dihitung lagi secara manual dulu. Kalau misalnya benar berarti sudah benar. Kalau misalnya takutnya nanti mirip seperti temannya Pak Budi yang mungkin ada error, nah boleh langsung dikabarin juga. Jadi kita bisa langsung kasih tahu juga, oh ini botnya error nih, tolong dibenerin gitu kan. Oke, siap. Untuk stop loss ini apakah perlu diaktifkan? Untuk stop loss tergantung lagi masing-masing. Mau atau enggak terserah masing-masing. Cuman saya sendiri belum. Tapi ke depannya kalau misalnya sudah musim bearish, saya sih mau pakai rencananya. Cuma itu balik lagi tergantung masing-masing. Seperti Pak Budi sendiri kan nggak mau pasang stop loss kan? Dibiarkan saja, no rebuy, no stop loss. Percaya full ke robot, dan itu yang penting masih cuan. Begitu ya Pak Budi ya? Ya, betul. Saya nggak pernah rebuy, nggak pernah stop loss. Mungkin yang pernah saya lakukan itu market sell. Jadi udah untung ini 1,88 misalnya. Wah, saya lihat grafiknya, udah saya market sell, yang penting cuan lah gitu. Market sell yang saya pernah lakukan. Kalau stop limit itu nggak pernah. Oke, siap, makasih. Oke, tadi Bro Gloria ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Sementara itu saja, makasih. Oke, siap. Thank you, Bro. Tadi ada
Eh, Pak Iwan ya, Pak Iwan tadi ada mau tanya ya Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Atau mungkin teman-teman lainnya ada yang mau tanya, ada lagi yang mungkin belum mengerti cara settingnya atau sistemnya yang mungkin masih mau ditanyakan lagi, belum clear, boleh ditanyakan. Sudah jelas kayaknya ini. Sudah jelas semua ya. Saya tambahin, Pak Andi. Ya. Jadi kadang-kadang khusus kayak RE ya. RE ini komisinya paling gede. Jadi dia selalu ninggal 0,1. 0,1. Sehingga hasilnya minus. Apalagi kalau berbuy limitnya di bawah 50 ya. Ya. Di 50 aja kadang-kadang minus gitu. Jadi itu dia pasti ninggal 0,1. Nah, kalau ninggal 0,1 langsung dilihat di BNB-nya, itu biasanya untung. Tapi kalau BNB-nya naik, ya jadi rugi pada waktu convert ini ya, small value BNB. Gitu. Betul. Thank you Pak Budi tipsnya. Ya. Saya juga mungkin ada sedikit masukan juga kalau misalnya ada yang tidak suka, mungkin tadi kayak seperti Bro Glory mungkin tidak suka taruh BNB. Kalau misalnya saya kan, saya emang dari dulu nabung BNB lah ibaratnya kan. Tapi kalau misalnya ada yang tidak mau menabung, nah ini kan yang dari hasil dikit-dikit ini kan menjadi bukit nantinya ya. Nah kalau misalnya ada yang kira-kira nggak mau menabung BNB, mungkin boleh juga setelah udah dapat BNB-nya, boleh dijual juga pas harga BNB-nya lagi naik. Jadi seperti kemarin kalau misalnya harga BNB-nya di 500 lebih, wah ini kan sudah harga bagus nih misalnya. Nah kalau misalnya mau dijual boleh. Jadi nah itu kan jadi untung tambahan menjadi USDT-nya. Gitu. Cuman paling kalau saya sih paling seperti kemarin sisain dikit aja untuk trading fee-nya. Kan kita kalau ada trading fee pakai BNB kan lumayan tuh. Diskonnya 25% kan lumayan banget. Kalau misalnya kita kan main di sini kan banyak tuh. Setiap hari kan ada berapa puluh, bisa 10, bisa 20 trading. Kan lumayan banget dipotongnya. Nah, jadi saya sisain dikit aja, misalnya 10 atau 20 dolar cukup. Nanti sisanya kalau misalnya saya punya 30 dolar, ya saya jual 30 dolar menjadi USDT kalau misalnya harga BNB-nya lagi naik. Gitu sih paling masukan dari saya. Ya. Oke. Cukuplah hari ini ya. Boleh kalau misalnya udah nggak ada ditanyain lagi, boleh kita tutup sesi malam ini. Paling mau ingetin aja, besok kita ada webinar lagi ya Pak Andi ya? Ada jam 7 ya. Ya, besok kita ada webinar lagi, nanti kita juga akan share di grup juga. Kalian bisa, teman-teman semua bisa ajak semua teman-temannya lagi, siapa yang mau tanya tentang DGP, ajak mereka juga supaya kita bisa profit bersama, kita bisa ada community DGP ini yang luar biasa lah ya. Kita bangun community yang positif di sini. Oke. Itu saja sih. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semuanya teman-teman. Thank you Selamat malam. Thank you Andi, thank you teman-teman semua. Thank you. Thank you bro.
Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak. Ya, jadi gimana setting untuk API-nya ya? Ya, ini saya tertarik dengan postingannya Epi mengenai robot apa namanya, Pak? DGP, Pak, robot kripto yang trading di Binance ya. Ya, DGV robot kripto ya. Kemarin saya pernah ikut di Royal Key namanya, Pak. Oke. Pak, tapi tidak lama. Udah dijelasin marketing plan-nya belum di kita, cara kerja robotnya apa udah jelas belum ya? Sudah dikirimin PDF-nya sama Epi, tetapi saya belum terlalu jelas. Nah, yang mau saya tanyain, Pak, ya, kebetulan saya kan sudah punya akun Binance. Oke. Udah lama, Pak, akun saya. Verifikasinya udah menengah. Royal Q itu kan intermediate udah verifikasinya kan ya? Ya, verifikasinya udah menengah. Oke. Semua udah. KTP udah, foto selfie semua udah. Ya. Nah, yang mau saya tanya